Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama saya Deddy Mulyono. Salah satu rubrik PKS Kota Bogor yaitu Di Pojok Kita Santai. Beliau ini orang yang sangat berjasa di PKS karena setiap harinya beliau ini melayani permintaan ambulan untuk mengantar jenazah, mengantar orang sakit, apalagi di era pandemi gitu. Kita sambut Pak Cyril Syahrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cyril Syahrial. Saya bertugas di DPD PKS sebagai driver ambulan. Semangat! Oke, Pak Cyril nih, saya lagi baca-baca berita koran nih ya. Ini ternyata COVID ini semakin kesininya semakin dahsyat ya Pak Cyril ya, gak terkendali bahkan. Pak Cyril sebagai relawan ambulan, gimana sih sekarang kondisi dan gambaran umum masyarakat yang Pak Cyril ketahui ketika berada di lapangan bersama dengan masyarakat? Baik, secara umum mungkin sekarang Kota Bogor sendiri itu hampir rata-rata, kalau tidak salah itu mencapai hampir 100 rata-rata ya, yang positif sekarang ini. Nah, pengalaman saya sebagai driver ambulan di DPD PKS ini, itu hampir setiap minggu itu ada permintaan. Ya, ada permintaan, umumnya memang permintaannya masih berkisar antara swab yang direfleksikan oleh beberapa kader PKS. Saat ini pun beberapa pasien kita itu beberapa kali yang saya bawa itu kondisinya memang sudah lumayan agak parah ya, artinya butuh penanganan. Dan satu hal lagi yang agak unik ini, ketika kita membawa pasien-pasien yang COVID, beberapa kali saya itu harus ibarat tawar rumah sakit karena keterbatasan ruangan, karena mungkin juga beberapa hal, akhirnya kita putar-putar di rumah sakit, dan muaranya akhirnya apa? Ada yang diterima dan ada juga yang dipulangkan lagi. Itu yang sangat naif ya kondisi itu. Makanya kami juga sebagai tenaga kesehatan relawannya ambulan PKS tentunya juga berusaha bagaimana caranya supaya mereka ini kita bisa maksimalkan untuk tetap pasien-pasien yang kita bawa ini mereka bisa terakomodasi masuk rumah sakit. Tentunya kita bantu lewat advokasi, biasanya juga minta bantu dengan beberapa tim kita di Kesra ya. Alhamdulillah mereka bisa ditanganin. Karena memang sangat crowded ya Pak Cyril ya. Hampir kemarin saya juga baca itu di berita dan laporan dari teman-teman relawan juga ya. Ternyata rumah sakit pada penuh ya Pak Cyril ya. Betul sekali. Pada penuh, di mana-mana penuh. Jadi pas jemput pasien, kemudian dibawa ke rumah sakit penuh. Keliling lagi, cari lagi ya. Betul. Ini sepengalaman Pak Cyril, sebenarnya apa sih ini kok bisa sampai tidak terkendali seperti ini ya kira-kira ya. Terus ketika di masyarakat yang terjadi itu kan ada lagi yang COVID, ada lagi yang harus dilayani. Ini apa sih sebenarnya Pak Cyril? Kalau secara kasat mata mungkin saya lihat mungkin karena kekurang pedulian masyarakat saja. Ya, kekurang pedulian masyarakat terutama dalam hal menggunakan masker, lalu juga mungkin menjaga jarak atau kumpul-kumpul. Juga satu hal lagi, saat ini kita juga seperti kita di DPD PKS saat ini juga kita jarang-jarang untuk melakukan persentuhan ya. Nah, ini kalau saya perhatikan di masyarakat itu mereka itu sepertinya masih mengikuti tradisi yang lama, atau bisa kalau di jalan saja saya perhatikan di sepanjang jalan itu mungkin sangat minim kesadaran masyarakat. Berarti kurang disiplin dalam menerapkan prokes kesehatan ya. Pakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak. Dan memang saya lihat di mall di mana jalan masih tetap ramai aja, walaupun sekarang sudah PPKM sudah pembatasan kan semakin ketat, tetapi ternyata di masyarakat tetap ya. Betul sekali. Nah, ini sangat-sangat yang membuat
semakin tidak terkendali. Dan seperti Pak Cyril ini, pemirsa, jadi yang saya tahu nih hampir tiap hari selalu ada permintaan ambulan dan selalu sigap melayani, gitu ya. Jadi kalau di PKS itu kita punya kurang lebih 5 armada ambulan. Betul. Dan kelima armada ambulan ini setiap harinya itu selalu mendapatkan permintaan ya ambulan. Pak Cyril, pernah nggak merasa was-was nih? Ini kan lagi COVID, Pak Cyril bawa pasien COVID. Lah kalau saya nanti gimana keluarga itu gimana Pak Cyril? Pasti ada. Pasti ya. Manusiawi, was-was pasti ada ya. Tetapi karena ini memang sudah jiwa kita dan tugas kita sebagai relawan di ambulan, apapun resikonya tentu kita akan ambil, ya. Kita positive thinking aja, ya. Yang pasti positive thinking, kita yakin bahwa insya Allah akan menolong kita. Kalau kita membantu masyarakat, insya Allah akan membantu kita. Pasti ada, sangat tapi kan tetap ya Pak Cyril, begitu melayani kan kita tetap dengan prokes ya, pakai APD gitu ya, lengkap gitu ya, betul, di desinfektan itu kendaraan gitu ya. Itu. Pulang juga pengantar diinspektan lagi gitu ya. Bahkan kalau pulang itu, terutama kalau saya swab atau saya bawa pasien COVID, saya biasa di mobil itu saya simpan sabun sama alat-alat untuk mandi. Jadi saya biasanya cari masjid terdekat, ya. Punten punya masjid, saya sering kali mandi dulu karena itu saran dari Kestra seperti itu. Saya mandi, setelah itu baru mulai itu kita aktivitas lagi. Kalau untuk yang COVID ya, gitu. Iya, memang harus ya, walaupun ini betul. panggilan jiwa dan memang DNA-nya PKS ini adalah melayani. Jadi walaupun ini bisa dikatakan ya, kalau saya bilang ya cukup mengerikan, kekhawatiran tinggi sekali, tapi karena pelayanan masyarakat juga harus kita lakukan. Betul. Dan pemerintah tentu juga pernah melakukan juga, cuma mungkin load-nya atau mungkin tidak terjangkau, dan kita membantu sebagai partai politik untuk bisa berkontribusi di tengah masyarakat. Kemudian Pak Cyril, kalau keluarga di rumah, ini mereka khawatir juga nggak? Kan, aduh udah deh Pak, di rumah aja lah, ini kan lagi musim-musim begini, kan nanti kan di luar nganter. Tahu kan pasti resikonya ya, tahu resiko, terus nanti bawa pulang ke rumah gimana tuh istri? Ya dari awal ketika saya terjun dan saya masuk ke pelayanan masyarakat, pelayanan untuk umat ini terutama di ambulan, tentunya keluarga terutama istri ya, itu sudah saya jelaskan. Ya mereka harus mengikhlaskan jiwanya, bahwa apalagi di saat pandemi seperti ini tentunya sangat umum kalau seorang istri pastinya takut atau khawatir ya. Tapi sering kali saya berikan penjelasan bahwa insya Allah ya ketika saya selesai, saya akan istrinya pertama saya menggunakan alat-alat APD ya. Kedua setelah itu tentunya juga saya berusaha untuk membersihkan diri saya sebelum pulang itu. Setelah selesai mengantarkan atau menjemput, biasanya ambulan kita steril lagi. Itu membuat kita lebih percaya diri insya Allah gitu kan. Seperti itu mungkin. Ada nggak sih Pak Cyril dukanya nih ya, apa istilahnya, cerita-cerita sedih lah, atau mungkin ini selama pelayanan ambulan gitu ya, apa kira-kira? Baik, gini, kalau untuk duka ya, duka itu bisa umumnya di jalan itu biasanya evakuasi. Pada saat evakuasi itu biasanya faktor alam ya, faktor alam itu ada hujan misalnya, atau misalnya pasien atau jenazah yang kita akan layani itu biasanya faktor alamnya tinggi itu dia, itu kendalanya. Tapi yang paling sering itu adalah kalau di jalan itu adalah kemacetan. Ada beberapa orang yang mungkin tidak paham bahwa yang kita bawa ini orang yang segera mungkin harus segera dirawat. Nah kadang-kadang memang alhamdulillah sih di jalan kita sering senantiasa mendapat bantuan dari escort ya, banyak relawan-relawan di jalan yang mereka seringkali mempermudah ambulan untuk lewat ya. Betul sekali. Ya saya sering lihat sih, begitu ada ambulan tuh kan biasanya ada yang motor gitu ya, kiri kanan untuk membuka jalan ya. Mungkin duka satu lagi yaitu kalau kita misalnya bawa pasien, ya, tapi kalau bawa jenazah lebih umum, mereka sudah pasti masuk TPU kayak gitu ya. Kalau jenazah itu ya itu yang saya sampaikan tadi, misalnya ketika kita dituju ke satu rumah sakit A, ketika rumah sakit A-nya penuh, kita naikin lagi, pindah lagi ke rumah sakit B penuh, kita lagi, seperti itulah kondisinya. Itu yang dukanya, tapi kita jalani semuanya ya. Walaupun kita lelah atau apa, yang penting kita nikmati semuanya. Gitu. Kalau sehari itu biasanya berapa layanan sih Pak Cyril? Variasi ya, rata-rata ini hampir sekarang ini 2, 3, 4
Sampai 4 ya? Iya. Berarti pagi layanin balik lagi, layanin lagi nggak habis. Iya. Pulang ke rumah jam berapa tuh Pak Siril kok kayak gitu? Nggak tentu sih ya, bisa lebih cepat ya bisa juga lebih lambat juga bisa. Yang pasti isi telepon terus tuh. Gimana posisinya nih? Kok belum pulang Belum gitu pulang kan? gitu ya. Ya bentar lagi ya kan. Atau kita belum apa-apa, bentar lagi gitu kan. Ya luar biasa Pak Siril. Dan pemirsa, Pak Siril ini juga beliau berusia 53 tahun Pak Siril ya. Iya. Dan kalau background pendidikan beliau juga telah menamatkan sekolah pasca sarjana atau S2. Ini luar biasa ya. Berpendidikan tetapi bergabung di PKS, bahkan siap ya menjadi relawan pelayanan ambulan. Dan ini tentu bukan satu hal yang mudah Pak Siril bagi sebagian orang ya. Enjoy Pak Siril ya bersama dengan PKS melayani masyarakat. Pasti enjoy. Alhamdulillah. Ya. Minta doanya aja Yukti sehat ya di lapangan. Iya. Satu lagi nih Pak Siril nih ya. Iya. Biasanya nih dalam melayani masyarakat gitu ya. Kadang-kadang kan juga ada anggota dewan, Pak Siril, ini tolong dibantu, ada konstituen saya. Itu biasa nggak seperti itu? Sering nggak terjadi seperti itu? Sering sekali. Sering sekali ya. Memang dari anggota dewan minta bantuan gitu kan ya. Untuk konstituen-konstituen PKS ya. Betul. Coba bisa cerita nggak salah satu mungkin? Ya, salah satunya mungkin Pak Ketua ya. Pak Ketua, Pak Haji Atang Trisanto, beliau juga awal-awal itu sering kali kontak ya. Bisa telepon, bisa WA minta untuk memberikan bantuan kepada tim sesnya di lapangan. Dan saat ini mungkin lebih banyak timnya itu bisa langsung juga dengan saya. Mungkin beliau karena kesibukan beliau di pekerjaannya, akhirnya tim-tim beliau di bawah itu seringkali juga menghubungi saya. Tim-tim di bawah. Ini Pak Siril, kan kondisi pasien kan beda-beda ya Pak Siril ya. Kondisi pasien ada yang enak, ada yang juga istilah kategori ya ribet gitu kan ya. Rada-rada rewel gitu ya. Ini sering nggak nih nemuin pasien-pasien yang istilahnya kan kita pengen nerapin SOP kan, misalnya ini khawatir gejala COVID harus SOP-nya begini, tapi pasien nggak mau gitu kan. Betul. Pernah nggak sih ketemu yang kayak begitu ya, pasiennya aduh menyulitkan banget, padahal kita harus ini sesuai SOP-nya gitu. Ya, pastinya ada di lapangan ya, ketika misalnya kita menangani untuk pasien yang masuk kategori COVID itu ya, pasti ada di lapangan. Tapi buat kita semua biasanya mereka tuh ibaratnya cerewet gitu ya. Iya, cerewet. Mereka maunya mau yang simple ya. Tapi karena sekali lagi kita ini kan harus tetap juga mengutamakan perlindungan diri kita juga gitu ya. Artinya kita butuh waktu. Tapi buat kami sekali lagi di lapangan sih hal itu kita nggak anggap lah ya. Yang penting buat kami tetap jangan mudah baper ya. Kalau di bawah perasaan, ini udah dibantu, udah di ini gitu ya. Apalagi kalau bisa di saat itu pas hujan turun kita basah-basahan, nggak masalah itu. Ya itu ya, kita senang sekali sih bisa melayani masyarakat. Oke. Ya. Nah ini Pak Siril, sering kali nih banyak pertanyaan. Ini PKS ngasih pelayanan ambulan sehari bisa 4 titik, 5 titik. Itu masyarakat harus bayar nggak sih Pak Siril? Oke. Untuk saat ini memang kita di ambulan DPD PKS ini memberikan pelayanan yang gratis. Ya, memberikan pelayanan gratis, tapi pada umumnya mereka itu ada yang mengerti, mereka biasanya menggantikan bensin saja. Oh, gitu. Ya, artinya dari PKS ini nggak ada ya patokan harus bayar sekian gitu ya. Jangan pernah saya pikir karena kita memang murni untuk untuk rakyat ya. Berarti saya pikir sebaiknya kita memang jangan pernah terucap di diri kita ini memberikan tarif kasihan ya. Iya, kita memberikan bantuan mereka itu secara ikhlas. Kalau memang mereka kita tidak di ujung itu kita tidak pernah meminta apa-apa. Tapi ketika kita mau berangkat, mereka memberikan kita untuk menggantikan, itu pun seringkali kita tolak, sering kita tolak. Sampai akhirnya mereka memaksakan, Pak, mereka untuk menggantikan bensin, ijab kabulnya ganti bensin, bukan untuk pribadi saya. Iya. Berarti memang alhamdulillah ya, masyarakat nggak perlu khawatir ya. Jadi kalau pengen menggunakan layanan ambulan PKS, call saja, telepon saja, hubungi kontak yang sudah tersedia. Yang khawatir biaya ya, insya Allah PKS dan para relawannya juga sudah berkomitmen bahwa kita akan maksimal memberikan bantuan. Walaupun ini mungkin ya sehari bisa 4-5 titik, kita kasih gratis. Untuk kontak ambulan PKS nanti teman-teman juga bisa langsung lihat di deskripsi, itu ya kita akan cantumkan. Terakhir nih Pak Siril dari saya, Pak Siril. Menjelang pemilu biasanya kan juga banyak tuh
partai-partai, ada ambulan juga, layanan juga. Hubungan, ada nggak sih hubungan atau grup atau komunitas gitu kan antar supir ambulan beda partai, gitu kan? Ada nggak sih Pak Siril kan gitu? Ya, alhamdulillah saat ini kita tergabung dalam komunitas ya. Kita ada komunitas ambulan partai, ambulan apa saja? Oh, ambulan semua ya? Semuanya tergabung. Di Kota Bogor ini ya? Betul. Jadi ketika kita bertemu di jalan atau bertemu di rumah sakit, kita saling sapa. Kita saling bantu masyarakat. Nggak ada istilah gontok-gontokan antar partai ya? Nggak ada ya. Salip-salipan ambulan gitu ya? Malah bercanda mereka kan? Nggak ada ya salip-salipan ambulan ya? Ya. Artinya ini kan kita kan maksimal untuk pelayanan masyarakat ya. Betul. Untuk kompetisi pemilu itu nantilah ya. Dan itu tidak boleh sampai nanti masyarakat menjadi korbannya gitu ya. Berarti komunikasi dengan seluruh partai berkaitan dengan pelayanan ambulan ini, insya Allah di Kota Bogor ini sangat kondusif ya. Betul. Alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ini kita sudah bincang jauh dengan Pak Siril, 53 tahun. Beliau ini adalah relawan ambulan PKS yang setiap harinya harus melayani tadi 3, 4, sampai 5 titik ya pelayanan, dan itu alhamdulillah sudah dilayani oleh Pak Siril hampir lebih dari 2 tahun Pak Siril ya. Itu kalau kita kalkulasi satu hari 4 titik saja, seminggu 4 kali 30, 120 titik. 110 titik berarti mungkin lebih dari 3.000 titik ya yang sudah dilayani oleh Pak Siril ini ya selama 2 tahun bersama dengan PKS. Dan terima kasih Pak Siril atas keluangan waktunya. Nih pemirsa sebenarnya saya mencuri-curi waktu nih ke Pak Siril nih, karena kalau saya minta wawancara beliau ini, aduh ini lagi ada pelayanan ya. Alhamdulillah ini sekarang beliau di tengah kesibukan melayani bersedia untuk kita culik sebentar untuk diskusi lebih jauh tentang pelayanan ambulan PKS dan Pak Siril. Makasih Pak Siril ya. Sama-sama. Semoga tetap terus bersemangat melayani masyarakat dan kita juga bisa berkontribusi maksimal ya untuk umat. Bagi teman-teman, demikian terima kasih telah menonton di channel kali ini. Jangan lupa kalau seandainya informasi ini bermanfaat, di like, subscribe, dan komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Siril, makasih banyak sami-sami. ya. Akhirnya jadi juga. Serang banget. Oke.